jikalau sekiranya mengganggu. Oleh karenanya Al-Fakir tidak akan lama, walaupun sedikit insyaallah bermanfaat. Amin amin. Amin amin amin. Oleh karenanya tolong jangan ada yang ribut. Pasang hati, pasang telinga dan dengarkan sedikit nasihat yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalam ala man fis sama' ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Shalli wa sallim wa barik alaihi Wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, para sesepuh, segenap aparat pemerintah. Wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Haji Munawwar dan Ibu Haji Muzayyanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi seluruh keluarga beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak beliau anak-anak yang saleh, salehah, alim, alimah, abid, abidah, bahagia dunia akhirat. Amin. Habib Syauqi Segaf, Habib Quraisy beserta para habaib yang lain, Habib Hashim beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari ini untuk memuliakan, untuk mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Di Indonesia kalau udah masuk bulan Rabiul Awal, itu di setiap desa-desa, kampung-kampung, kota-kota di seluruh wilayah Indonesia pasti mengadakan Maulid Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Tidak ada satupun negara di muka bumi yang lebih banyak merayakan Maulid Nabi seperti negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya jangan heran, dulu Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, guru kami Abuya Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ketika beliau berziarah di makamnya Rasulullah SAW, Allahumma shalli alaihi. beliau melihat Rasulullah dan di belakang Rasulullah ada sekelompok umat. Beliau bertanya, ya Rasulullah, siapakah sekelompok umat yang ada di belakangmu itu ya Rasulullah? Rasulullah berkata, mereka adalah umat yang aku cintai, mereka umat yang aku rindukan, mereka adalah umat Islam Indonesia, gitu Rasulullah. Beruntung kita menjadi umat Islam Indonesia, yang dilahirkan di Indonesia, yang tanah air kita Indonesia, yang kita menjadi umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Ya nggak usah heran, kenapa? Karena setiap bulan Maulid itu bahkan di kampung-kampung, mau di kota-kota, mau dimanapun pasti diadakan acara Maulid. Di rumah-rumah, bahkan di tempat kami, di tempat saya di Sulawesi itu kalau masuk bulan Maulid, saudara-saudara, setiap rumah itu kami cat baru. 17 Agustus kami nggak cat baru rumah kami. Idul Fitri kami nggak cat baru rumah kami. Tapi kalau masuk bulan Maulid, rumah kami cat baru, kami hias semua. Kenapa? Saking gembiranya kami dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Karena kami memuliakan, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti pada malam hari ini kita duduk di sini bergembira dengan lahirnya Nabi, memuliakan lahirnya Nabi, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, terus apa sih dalilnya? Ada nggak dalil kita bergembira dengan lahirnya Nabi? Ada nggak dalil kita harus memuliakan kelahiran Nabi? Ada nggak dalil kita harus mengagungkan kelahiran Nabi?
Dalilnya mana? Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Di dalam kitab-kitab tafsir, tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Madarikut Tanzil Imam An-Nasafi, kemudian tafsir Al-Kabir, tafsir Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang diteruskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, tafsir Ad-Durul Manthur, tafsir Bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti. Para ahli tafsir mengatakan fadlullah, kul bifadlillah, karunia Allah. Karunia Allah, ada ulama yang mengatakan ilmu, ada yang mengatakan akal. Sedangkan rahmat Allah, ada yang mengatakan iman, ada yang mengatakan Islam. Tapi jikalau kita memakai tafsir bil ma'thur, tafsir bil ma'thur itu adalah menafsirkan, kan tafsir banyak, ada tafsir bil ra'yi, tafsir bil dirayah, tafsir bil ma'thur, cara metode penafsiran. Kalau kita pakai tafsir bil ma'thur, tafsir bil ma'thur adalah menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Contoh, di situ katakanlah dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya. Nah, rahmat ini dalam ayat yang lain apa? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam semesta. Berarti dengan adanya ilmu, dengan adanya akal sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, yang paling agung, yang paling luhur, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Maksudnya siapa? Hendaknya saya bergembira, hendaknya kalian bergembira, hendaknya kita semua bergembira dengan lahirnya makhluk yang paling mulia yang pernah berjalan di muka bumi dan di langitnya Allah, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina. Paham? Jadi yang memerintahkan kita bergembira siapa? Ustadz, Kiai, Habib, para imam, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Enggak. Yang suruh siapa? Rasulullah, para nabi, para rasul, para malaikat. Enggak. Siapa yang suruh? Allah. Kul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Jangankan kita, saudara-saudara, jangankan kita yang beriman kepada Nabi. Dalam riwayat Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Di dalam mimpinya Abu Lahab sedang disiksa, diazab oleh Allah dalam neraka. Akan tetapi setiap hari Senin, tiap hari Senin itu dari selah-selah jari itu keluar air, sehingga Abu Lahab bisa minum dari air tersebut setiap hari Senin. Maka Sayyidina Abbas bertanya, wahai Abu Lahab, apa yang terjadi? Abu Lahab berkata, Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin karena dulu ketika Muhammad lahir, aku memiliki budak bernama Suwaibah. Suwaibah datang membawa basyiratun. Suwaibah sebagai pembawa kabar gembira. Dia membawa kabar kepada aku kelahiran Muhammad. Wahai Abu Lahab, sesungguhnya keponakanmu telah lahir. Jadi adat istiadatnya orang Arab itu, kalau ada yang datang bawa kabar gembira, maka dia pasti akan memberikan hadiah kepada orang yang membawa kabar tersebut. Nah, ketika Suwaibah datang bawa kabar kelahiran ponakannya Abu Lahab itu Rasulullah SAW, hadiahnya apa? Aku merdekakan Suwaibah sebagai budak, karena dia telah membawa kabar gembira akan kelahiran ponakanku Muhammad. Karena kegembiraanku yang sesaat itulah Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin. Allah. Itu Abu Lahab yang mati dalam keadaan kafir, Allah ringankan azab dan siksanya setiap hari Senin hanya gara-gara bergembira sesaat dengan lahirnya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita umat Nabi yang beriman kepada Nabi? Kalau kita bergembira seumur hidupnya kita dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad SAW.
sholli alaihi. Saudara-saudara, bergembira dengan lahirnya Nabi. Bapak-bapak semuanya, kalau biasanya hari Asyura puasa nggak? Puasa. Ayo bapak-bapak jawab, puasa nggak? Enggak. Puasa kan? Hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Tahu nggak asal usul puasa Asyura itu? Tahu. Dulu Nabi pernah nanya di Madinah. Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah tentang puasa mereka pada tanggal 10 Muharram. Jadi memang 10 Muharram ini adalah hari yang luar biasa, hari yang mulia, hari yang Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Asyura Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam. Pada hari Asyura Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke bumi. Pada hari Asyura Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam. Pada hari Asyura Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Musa dari kejaran Firaun. Pada hari Asyura Allah menenggelamkan Firaun. Pada hari Asyura Allah menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim dari apinya Namrud. Pada hari Asyura Allah menyembuhkan penyakit Nabi Allah Ayub. Pada hari Asyura Allah mengeluarkan Nabi Allah Yunus dari perut ikan yang bernama Nun. Pada hari Asyura Allah Subhanahu wa taala memberikan Sulaiman kerajaan, harta. Pada hari Asyura Allah pertama kali menurunkan hujan dari langit ke bumi. Pada hari Asyura Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan pertolongan para nabi dan para rasul. Nah, Nabi nanya kepada Yahudi, "Kenapa kalian berpuasa pada 10 Muharram?" Ini Yahudi bilang, "Kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram untuk bergembira, untuk bersyukur karena selamatnya Nabi kami, yaitu Nabi Musa, dari kejaran Fir'aun." Tiba-tiba Rasulullah berkata, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak bergembira, kami lebih berhak bersyukur atas selamatnya Musa daripada kalian. Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura, sehingga menjadi puasa Sunnah. Tapi untuk menyelisihi agar nggak sama dengan orang Yahudi, Nabi bilang, andaikan aku bisa hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada hari Tasu'ah. Kan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, jadi Nabi tidak mau sama dengan orang-orang Yahudi. Makanya kalau kita ada Tasu'ah sama Asyura. Nah, saudara-saudara, coba kita pikir pakai akal. Kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram menjadi ibadah sunnah. Kenapa? Karena bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Fir'aun. Terus bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta berkat adanya Nabi Muhammad? Ayo, kalau bersyukur atas selamatnya Musa saja menjadi ibadah sunnah, bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam jagat raya ini berkat Nabi Muhammad? Allah. Bukankah Allah berkata kepada Adam, "Ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam, ya Adam, kalau bukan karena Muhammad kamu tidak akan aku ciptakan." Makanya dalam qasidah Burda dikatakan, "Fa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami." Bagaimana mungkin Nabi Muhammad akan tertarik kepada keindahan dunia, kejayaan dunia, kemakmuran dunia, sedangkan kalau bukan karena Nabi Muhammad, dunia tidak akan pernah keluar dari ketiadaannya. Maksudnya dunia ini tidak akan pernah ada kalau bukan karena Nabi Muhammad. Jikalau kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana bersyukur kepada Allah atas selamatnya alam semesta dengan adanya Nabi Muhammad SAW? Kira-kira paham nggak? Paham. Bapak-bapak paham? Paham. Paham yang saya maksudkan? Paham. Jadi saya memberikan perumpamaan. Kalau kita bergembira dan bersyukur dengan selamatnya Nabi Musa saja, yang dimana dengan puasa 10 Muharram itu jadi ibadah sunnah, bagaimana dengan selamatnya seluruh alam semesta? Bahkan para nabi dan para rasul terselamatkan berkat baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Adam alaihissalam Allah turunkan ke dunia, tepatnya di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, Iblis Allah turunkan di Basrah. Selama 450 tahun
Allah belum menerima taubat Nabi Adam. Allah. Padahal para nabi, para rasul maksum. Tapi Allah terima taubat Nabi Adam ketika berada di kota Mekah. Kenapa? Karena dalam pertaubatannya Nabi Adam membawa nama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allah tanya, Adam, dari mana kau mengenal Muhammad? Sedangkan aku belum ciptakan wujud Muhammad. Apa kata Adam? Ya Rabb, lama khalaqtani rafa'tu ra'si wa ra'aitu ala ghawa'ibil arsh. Ketika engkau menciptakanku, meniupkan ruh dalam tubuhku, ketika ruh itu sampai ke mataku, aku melihat, aku mendongak kepala ke atas, dan aku melihat di arsy, di tiang-tiang arsy, di dinding-dinding arsy tertulis kalimat La ilaha illallah, maktubun La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku hanya melihat Muhammad Rasulullah. Tidak mungkin engkau akan menyandingkan nama makhluk dengan namamu. Kalau itu makhluk biasa-biasa saja, tidak mungkin kau akan sandingkan dengan namamu. Pasti ini makhluk-makhluk yang luar biasa. Makanya aku membawa namanya dalam pertaubatanku kepadamu dengan harapan agar engkau menerima taubatku. Apa kata Nabi Adam? Apa kata Allah? Wahai Adam, kalau kau bertaubat dengan membawa nama Muhammad, ketahuilah telah aku ampuni dosa-dosamu wahai Adam. Nabi Allah Adam terselamatkan berkat Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa dalam riwayat itu Nabi Allah Musa mengetuk laut itu, satu kali ketukan laut itu tidak terbelah. Tapi ketika ketukan kedua dengan membawa nama Nabi Muhammad, seketika itu lautan itu terbelah, saudara-saudara. Bahkan Nabi Musa naik ke atas Tur Sina, Bukit Sina. Nabi Musa bilang, ya Allah, aku ingin melihat cahayamu, aku ingin melihat zatmu. Apa kata Nabi Musa? Apa kata Allah? Wahai Musa, kau tidak akan kuat, kau tidak akan sanggup. Antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70.000 penghalang, 70.000 hijab. Al-Imam Ghazali menjelaskan penghalang Allah itu Allah ciptakan dari cahaya, dari air, dan dari kegelapan. Di dalam penghalang Allah ada suara gemuruh air. Andaikan gemuruh air itu Allah perdengarkan kepada gunung, gunung akan lenyap, hancur jadi debu, tidak akan muncul sampai datangnya hari kiamat. Ya Allah. Andaikan Allah perdengarkan suara gemuruh penghalang yang ada di dalam suara gemuruh air yang ada dalam penghalangnya, Allah perdengarkan kepada kalian, maka hati kalian akan copot dari badan dengan sendirinya, karena begitu dahsyat. Dan apa kata Allah? Ketahuilah 70.000 penghalang ini tidak akan aku buka untuk siapapun kecuali untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa jawab Nabi Musa? Ya Allah, aku tidak bisa menjadi Muhammad, maka jadikanlah aku bagian daripada umat Muhammad. Coba bayangkan Bapak Ibu, Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Adam berkata, aku iri kepada umat Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada mereka 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepadaku. Yang pertama, Allah menerima taubatku hanya di kota Mekah. Sedangkan bagi umat Muhammad, dimanapun mereka bertaubat, mereka bertaubatnya harus pergi ke Mekah. Dimanapun mereka bertaubat, kapanpun mereka bertaubat, Allah terima taubat mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, aku berbuat salah, makan buah khuldi, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa selama ratusan tahun. Tapi umat Muhammad pagi, siang, sore, malam berbuat dosa, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri-istri mereka. Aku ketika berbuat salah dalam keadaan berpakaian, tiba-tiba Allah lepaskan sehingga aku dalam keadaan telanjang. Umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, mereka berzina, mereka melacur, tapi tetap Allah tutup aib mereka, tetap Allah beri mereka pakaian. Aku makan buah khuldi dalam keadaan berpakaian, Allah lepaskan sehingga aku dalam keadaan telanjang. Umat Muhammad kebalik, berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah beri mereka pakaian. Yang terakhir kata Nabi Adam, aku berbuat salah di sorga, Allah turunkan ke dunia.
Umat Muhammad kebalik, mereka berbuat salah di dunia, tapi kalau mereka bertobat dan meninggal husnul khatimah, Allah masukkan mereka ke surga. Sungguh aku iri kepada umat Muhammad. Para nabi, para rasul ingin menjadi umat Nabi Muhammad karena kita mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang tidak pernah Allah berikan kepada beliau-beliau. Nah, kita yang duduk di sini, saudara-saudara, tanpa kita inginkan, kita telah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka ini satu anugerah yang sangat besar, ini satu karunia yang sangat besar. Oleh karenanya jangan pernah kita menyembelihkan diri kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kita ini Sayyidul Umam, pemimpin para umat kelak di akhirat, umat yang paling baik, umat yang paling agung, umat yang selalu dirindukan oleh Rasulullah, umat yang selalu dicintai oleh Rasulullah. Kalian mau tahu bagaimana kecintaan Rasulullah kepada kalian? Rasulullah berkata, "Lau yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlih." Andaikan ada salah satu dari kalian yang kaki kalian terkena duri, tertusuk duri, maka pasti kalian akan merasakan sakit. Kalau kaki kalian tertusuk duri, ketahuilah rasa sakit yang kalian rasakan ketika tertusuk duri, aku lebih merasakan rasa sakit yang kalian rasakan itu. Karena begitu cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Pernah satu waktu Rasulullah SAW menundukkan kepala. Beliau menundukkan kepala, beliau menangis. Tangisan beliau membasahi janggut beliau. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Sungguh aku rindu kepada suatu golongan dan kepada suatu kelompok." Kemudian para sahabat berkata, "Siapakah kelompok itu?" Kelompok itu, golongan itu adalah kelompok dan golongan yang mulia. Apakah mereka para malaikat? Kata sahabat. Dijawab sama Rasulullah, bagaimana mungkin malaikat tidak mulia sedangkan mereka berada di sisi yang maha mulia, yaitu Allah? Bukan. Apakah para nabi dan para rasul? Bagaimana mungkin para nabi dan para rasul tidak mulia sedangkan Allah menurunkan wahyu untuk mereka? Bukan. Apakah kami para sahabatmu? Bagaimana mungkin kalian tidak mulia sedangkan kalian berada di sekelilingku? Bukan. Terus siapa ya Rasulullah? Rasulullah menangis dan berkata, mereka adalah kelompok yang tidak pernah melihatku. Mereka tidak pernah melihatku, tidak pernah makan bersamaku, tidak pernah duduk bersamaku, tidak pernah sholat di belakangku, tapi mereka beriman kepadaku. Tuba liman yarani wa amana bi, wa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Sungguh beruntung orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, 3 kali keberuntungan bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku kemudian beriman kepadaku. Siapa? Kalian yang pada saat ini duduk di sini. Kita tidak pernah duduk dengan Nabi Muhammad. Kita tidak pernah makan bersama Nabi, tidak pernah sholat di belakang Nabi, tapi kita meyakini Nabi dan kita duduk di sini memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi. Kalian adalah umat yang dirindukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Karenanya saudara-saudara, intisarinya adalah kalian keluar dari ini majelis, jadikan Nabi Muhammad sebagai teladanmu, uswahmu, qudwahmu, pedomanmu dalam kehidupan sehari-hari. Rumah tanggamu jadikan rumah tangga Nabi Muhammad. Bapak-bapak kalian, bapak-bapak zaman sekarang, saya perhatikan, saya ngomong ini bukan hanya di sini aja, di mana-mana saya sampaikan. Bapak-bapak zaman sekarang ya, hanya memberi makan jasmani anak-anaknya saja. Saudara-saudara, jikalau kewajiban kalian sebagai suami terhadap istri hanya memberi makan mereka, menafkahi mereka, kasih uang mereka, jikalau kewajiban kalian sebagai ayah hanya ngasih makan jasmani, ngasih makan anak, ngasih jajan anak, membesarkan anak, kalau cuma itu kewajiban kalian, apa bedanya dengan binatang? Binatang dia keluar cari makan untuk anak-anaknya. Ada yang lebih penting daripada memberi makan jasad anak-anak kalian. Apa itu? Beri makan ruh.
beri makan hati anak-anak kalian. Beb, apa makanan hati? Apa makanan ruh? Makanan hati, makanan ruh adalah ilmu. Bukankah dikatakan dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian, keluarga kalian, anak istri kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya dari api neraka? Addimuhum wa allimuhumuddin. Didik mereka, ajarkan mereka tentang ilmu agama. Kita bapak-bapak zaman sekarang, kita sebagai ayah lalai. Anak kita berbuat dosa, kita biarkan. Anak kita berbuat maksiat, kita biarkan. Didik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Makanya jangan heran kenapa anak-anak kalian buta Al-Quran, buta Islam. Nanti coba kalian pulang dari sini, tanyakan kepada anak kalian nasab Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim, apal enggak? Coba nanti pulang dari sini, tanyakan kepada anak-anak kalian satu saja contoh akhlaknya Nabi seperti apa, kelembutannya Nabi seperti apa, tahu enggak? Coba pulang dari sini, tanyakan kepada anak-anak kalian rukun sholat. Kita lalai mendidik anak-anak kita dengan pendidikan Nabi Muhammad, sehingga di Indonesia coba kalian lihat, yang paling banyak narkoba, yang paling banyak melacur, yang paling banyak merayakan hari Valentine, yang paling banyak mengikuti budaya orang-orang Barat, bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan orang Katolik. Abnaul muslimin, putra-putri Islam yang paling banyak rusak di Indonesia. Kenapa? Karena lalainya kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Kalian sebagai bapak tidak pernah memberi makan ruh dan hati anak-anak kalian. Kalian hanya sibuk memberi makan jasmaninya saja. Kalau ngasih makan jasmani, binatang juga bisa, saudara-saudara. Begitupun kalian ibu-ibu zaman sekarang. Kalian tahu di mana letak lemari? Ibu-ibu tahu di mana letak lemari kan dalam rumah? Jawab. Di mana letak lemarinya? Tahu. Di mana letak dapurnya? Tahu. Di mana letak make upnya? Tahu. Tahu. Tapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Saya tanya ibu-ibu, emas, intan, permata, berlian, apakah kalian akan taruh di luar rumah? Taruh di mana? Dalam rumah. Dikunci dalam lemari. Kenapa nggak taruh di luar? Diambil, Beb. Hah? Hilang, diambil orang, dirampok orang. Emas, intan, uang, permata, kalian kunci rapat-rapat, jangan sampai dilihat orang. Tapi kenapa anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang? Allahumma shalli ala Muhammad. Takutlah kepada Allah, takut kepada Allah. Sekali lagi, didik anak-anak kalian. Ini fitnah, ini akhir zaman, saudara sekarang. Kerusakan mana-mana kalian. Istahalud zina. Zina udah di perkara yang halal. Mereka udah bukan mereka udah nganggap zina itu halal, udah di pinggir jalan cium-ciuman, enggak punya lagi rasa malu. Apalagi malam tahun baru, kondom di mana-mana. Jaga putra-putri kalian. Saudara, Sayyidina Ali bin Abi Thalib setiap malam bapak-bapak itu rumahnya gelap. Orang-orang nanya, ya Imam, kenapa rumahmu gelap? Apakah kau tidak punya uang untuk beli lentera? Apa jawab beliau? Aku punya uang untuk beli lentera, tapi sengaja aku matikan rumahku tiap malam. Kenapa? Agar orang-orang yang lewat depan rumahku tidak bisa melihat walaupun sekedar bayangan anak-anak perempuanku. Bayangan anak perempuan yang gak rela dilihat. Baik buruknya anak tergantung ibu. Loh kok bisa, Beb? Ya. Ayo saya tanya bapak-bapak, waktunya seorang anak dengan ayah dan ibu lebih banyak mana? Ibu. Lebih banyak mana? Ibu. Maka ibu adalah madrasatul ula, muallimah, muaddibah, mudarrisah, guru pertama, pondok pesantren pertama, kiai pertama, ustadz pertama, pengajar pertama bagi putra-putrinya itu adalah seorang ibu. Makanya dalam Al-Quran Allah bilang, nisa'ukum harsun lakum. Wanita, kalau wanita kalian itu ladang bagi kalian. Kita laki-laki yang bercocok tanam. Kalau kita bercocok tanam di ladang yang bagus, ladang yang subur, ladang yang baik, hasilnya bakal baik.
Tapi kalau kita bercocok tanam di ladang yang kering, kerontang, ladangnya rusak, maka hasilnya pun bakal rusak. Nah, baik buruknya anak tergantung Ibu. baik buruknya ibu sebagai istri tergantung kalian sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami. Jadi ibu tenang, ibu-ibu dulu baru bapak-bapaknya. Sebab kenapa? Saya kasih perumpamaan. Anak-anak itu ibarat penumpang kapal. Anak-anak kita ibarat apa? Penumpang kapal. Penumpang kapal. Kapalnya itu adalah ibu. Nah, kita sebagai suami adalah nahkodanya. Kalau kapalnya lubang, kapalnya rusak, penumpangnya tenggelam nggak? Tenggelam nggak? Tenggelam. Nah, rusak atau tidaknya kapal tergantung nahkoda. Jadi kembali lagi kepada kalian, didik istri dan anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Karena tidak ada pendidikan yang lebih mulia selain daripada pendidikan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pendidikan yang lebih agung selain daripada pendidikan Nabi Muhammad. Jangan tertipu dengan kejayaan orang lain. Jangan terlalu banyak tertipu dengan kemewahan orang. Kita orang zaman sekarang lihat orang kaya raya, saya pengen seperti dia. Orang tetangga punya mobil baru, saya pengen seperti itu. Saudara-saudara, jangan pernah kau tertipu dengan kejayaan orang lain, kemakmuran orang lain, sebelum engkau tahu bagaimana keadaan orang itu kelak di akhirat. Apakah kau tahu dia bakal selamat atau celaka? Apakah kau tahu dia bakal bahagia atau menderita? Apakah kau tahu dia bakal masuk surga atau masuk neraka? Kalau engkau tidak tahu, maka jangan tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran orang lain. Tuba liman kana tarbud dunya qabla an tarakta. Sungguh beruntung orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Kita sekarang, orang-orang zaman sekarang, meninggalkan Nabi Muhammad, meninggalkan Allah, dan lebih memilih dunia, lebih memilih harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Kita sibuk dengan urusan pekerjaan, pagi, siang, sore, malam cari uang, sibuk dengan urusan dunia sampai lupa kepada Allah, sampai lalai kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam urusan yang telah dijamin oleh Allah, tapi tidak bersungguh-sungguh dengan urusan yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, dunia semakin kau cari, dunia itu semakin lari darimu. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu, dunia itu seperti bayangan. Saya tanya, ibu-ibu bisa nggak ngejar bayangan sendiri? Bisa nggak? Bayangannya dikejar gitu? Nggak bisa. Tapi coba biarkan, jalan aja. Ngikut nggak itu bayangan? Ngikut nggak? Ngikut. Begitupun dunia. Engkau melayani Allah, dunia melayanimu. Engkau mengejar Allah, dunia mengejarmu. Maksud saya bukan berarti nggak cari dunia, enggak, cari dunia silahkan, kerja ya kerja, usaha ya usaha, tapi jangan sampai pekerjaan kalian, usaha kalian, pencari nafkah kalian itu membuat kalian lupa dan lalai kepada Allah. Di masjid-masjid terdengar panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Yang dagang tetap dengan dagangannya, yang duduk di kursi kekuasaan tetap duduk di kursi kekuasaannya, yang buka toko tetap di tokonya, yang berdagang tetap dengan dagangannya. Kalian mengabaikan panggilan Allah dan lebih memilih panggilan perut. Orang-orang seperti ini maka nilainya sama dengan sesuatu yang keluar dari perutnya. Allah. Paham maksud saya kan? Tidak perlu saya perjelas. Paham Bapak? Orang-orang ya, yang lebih memilih panggilan perut daripada panggilan Allah, maka nilai dan harga dirinya sama seperti sesuatu yang keluar dari perutnya. Tinggalkan perkara-perkara itu. Sebelum apa? Sebelum dunia yang meninggalkan kita. Apa maksudnya? Sebelum mati, saudara. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in khaliqun illa wajha. Semua pasti mati. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Syarat mati nggak harus tua. Syarat mati tidak harus tua. Ada nggak ibu-ibu, saudara atau di kampung dia masih muda tapi mati? Ada nggak? Banyak. Syarat mati nggak harus sakit. Ada nggak orang yang sehat mati?
Ada. Orang tabrakan sehat tidak sakit mati. Nah, berarti kematian itu datang tanpa tahuan. Kalau kita mati dikasih tahu, oh nanti ini Habib matinya tanggal 20 Oktober besok. Enak, maksiat aja dulu. Nanti 19 Oktober malamnya baru taubat. Kalau begitu enak. Ini kan enggak. Kematian itu datang tanpa pemberitahu. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, jawab jujur. Andaikan bapak-bapak, ibu-ibu tahu besok mati, malam ini, apakah kalian akan berpegangan tangan? Hah? Andaikan besok tahu, salah satu bapak-bapak, ibu-ibu ini tahu besok mau mati, apakah kalian akan berpegangan tangan? Tidur satu kasur? Kalian pasti bakal sholat, ibadah, tobat, iya kan? Iya kan? Nah, bahkan kalian berhubungan. Kalau tahu besok Mati. Nah, apakah ada yang bisa menjamin bapak-bapak, ibu-ibu bisa hidup sampai besok? Ada yang bisa jamin? Nggak ada. Jangankan besok, 1 menit ke depan ini habis saya ngomong ini, 1 menit ke depan nggak bisa menjamin saya masih bisa hidup, saudara-saudara. Maka beribadahlah engkau seakan-akan engkau akan mati besok. Jangan tulul umur, jangan terlalu panjang angan-angan. Oh, saya pengen ini, jangan terlalu panjang angan-angan. Layanilah Allah, dunia melayanimu. Kejarlah Allah, dunia mengejarmu. Wa bana qabrahu qabla an yadkhula. Orang yang beruntung, yang berbahagia, orang yang bangun kubur sebelum dia memasukinya. Apa maksudnya bangun kubur? Bukan berarti gali kubur, bukan. Maksudnya siapkan bekal-bekal untuk kau bawa dalam kubur, untuk kau bawa ke akhirat. Al-kubru awwalu manzilatil akhirah. Kubur itu rumah pertama akhirat. Di dunia engkau menanam sesuatu yang baik, di kubur engkau akan memanen sesuatu yang baik. Tapi kalau di dunia engkau menanam sesuatu yang buruk, maka di kubur engkau akan memanen sesuatu yang buruk. Dalam kubur tidak ada suami menemani istri, tidak ada istri menemani suami, tidak ada anak menemani orang tua, tidak ada orang tua menemani anak, tidak ada sahabat menemani sahabat, tidak ada bapak menemani ibu, ibu menemani bapak, bapak menemani anak, ibu menemani anak, anak menemani orang tua, kekasih menemani kekasih. Tidak ada. Engkau sendiri, kesunyian, kesepian, kegelapan. Apa temanmu? Amal-amal semasa engkau hidup. Maka siapkan amal-amal dan bekal tersebut untuk kau bawa ke dalam kubur, agar engkau menjadi orang-orang yang beruntung dan berbahagia di dunia dan di akhirat. Paham? Paham? Kira-kira yang sedikit ini bermanfaat nggak? Bermanfaat? Bisa diamalkan? Bisa diamalkan? Pulang dari sini amalkan. Jadikan rumah tanggamu rumah tangga Nabi Muhammad. Ingat wasiat saya tadi, didik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya ibu-ibu, kalau anak-anaknya nggak bisa ngaji, nanti ibu mati, siapa yang bakal kirimkan doa? Hah? Siapa? Yuk saya tanya. HP. Yang kirimkan doa kan anak kita kan. Jangan ngarep nanti kalau saya mati anak saya bakal bikin acara haul tiap tahun. Nanti kalau saya mati anak saya bakal ziarah kubur saya, anak saya bakal bacakan Yasin. Jangan ngarep pengen punya anak seperti itu kalau kita masih hidup tidak pernah mendidik anak-anak kita dengan didikan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, bapak-bapaknya, ibu-ibunya bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, bisa menjadi anak-anak yang soleh, menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladannya, pedomannya. Kita duduk di sini pada malam hari ini, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, berkumpul dengan para ulama dan orang-orang soleh. Insya Allah di akhirat kita pun akan berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Maka tanamkan dalam hatimu kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada keluarga Rasulullah, kecintaan kepada para sahabat Rasulullah, kecintaan kepada zuriyah Rasulullah, kecintaan kepada para ulama sebagai pewaris keilmuan Rasulullah, penyambung lidah Rasulullah, agar kelak di akhirat engkau bisa berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kita doakan sahibul hajat yang membuat